Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku, para pencari rupiah dimanapun sahabatku berada, dan para pioner seluruh Nusantara dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan baik jasmani ataupun rohani, dan semoga setiap usaha yang kita lakukan ini, baik usaha nambang cryptocurrency Pi network ini dan usaha kita tentunya di luaran sana yang sudah menjadi tugas pokok kita, sudah menjadi rutinitas kita, apapun profesinya, apapun jenis bidang usahanya, semoga selalu diberikan kelancaran dan diberikan keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga usaha kita ini bisa menjadi berkah buat kita dan keluarga kita tentunya, amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, channel Pencari Rupiah akan memberikan informasi terupdate dan terbaru dari aplikasi tercinta kita, yaitu aplikasi Pi Network, di mana pada siang tadi aplikasi Pi Network ya telah terjadi perubahan tampilan beranda aplikasinya. Tentunya ya, di setiap ada perubahan pasti ada informasi yang disampaikan oleh pihak core team melalui aplikasinya. Dan di sini ya, di sini ada informasi sebuah video tentunya, dan di sini sudah saya lihat videonya, cuman ya sangat disayangkan sekali ya, saya khususnya ya, pas begitu melihat video ini pada siang tadi tidak bisa mencerna dengan baik, tidak bisa mengartikan dengan baik, apalagi semuanya ya. Tentunya banyak yang tidak dimengerti ya dari informasi yang disampaikan oleh pihak core team. Tapi setelah saya ya mengganti teksnya ke dalam bahasa Indonesia, di mana informasi tersebut ternyata adalah informasi yang sangat menggembirakan buat kita, khususnya para pioner, di mana kita menantikan ya informasi KYC massal ya, dan informasi penambangan mekanisme baru yang kemarin sudah diinformasikan di beberapa hari yang lalu oleh core team sendiri, ternyata hari ini sudah diluncurkan. Dan untuk lebih jelasnya lagi informasinya ya, biar sahabatku tentunya para pionir Pi Network bisa membaca sendiri ya, tentunya dengan teks yang berbahasa Indonesia ini. Jadi silahkan, dimana nanti pada saat saya memulai video ini ya, saya akan diam ya, saya juga akan membaca dan mengartikan lagi tentang ya yang disampaikan oleh Dr. Nicholas Kokalis ini, dimana saya juga tidak sepenuhnya bisa belum kebaca semua ya. Jadi mari kita simak bareng-bareng ya videonya ini yang sudah saya translatekan ya, atau saya sudah dirubah teksnya menjadi bahasa Indonesia. Dan di sini mari kita mulai tanpa basa-basi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hello Pioneers! Happy Pi Day 2022. It's truly been a groundbreaking year. It Oke, was a long year. maaf ya. Jadi berubah lagi ke bahasa Inggris lagi. Ternyata giliran saya mau memvideokan ininya selesai, ini kembali lagi ke bahasa Inggris. Jadi kita harus merubah lagi ke dalam bahasa Indonesia teksnya ya. Di sini kita klik setting logo pengaturan ini, kita klik subtitlenya, lalu kita terjemahkan otomatis, lalu kita cari bahasa Indonesia. Nah, di sini caranya seperti itu ya. Kita pilih bahasa Indonesia. Today, Nah, we're sudah mulai. celebrating the third anniversary of Pi Network's official launch by sharing accomplishments from the last year while announcing some amazing features that we're releasing today and beyond. First of all, I want to extend a thank you to all the pioneers who have joined us on this journey to make crypto and blockchain development accessible to as many people as possible. The Pi community is absolutely the backbone of Pi Network. I will start with the announcements. But before I do that, there's a short message by the members of the core team, which this year has grown to over 30 people
to make Pi's vision a reality. Thank you, guys. Over the past year, we have seen incredible network growth, more than doubling our network to over 33 million engaged pioneers. Nodes had a similar growth pattern with over 20,000 active testnet nodes and many more on the waiting list. We're very excited to make two announcements today. First, the Mass KYC solution is finally being rolled out. Today, the KYC app on the Pi platform started allowing pioneers around the world to submit their applications on a large scale, with the number of application slots expected to ramp up steadily. You will receive a pop-up in the mining app when you are eligible to apply. You can also open the Pi browser to see if the KYC application is available to you. Furthermore, we opened the KYC validator workflow, powered by the Pioneer community itself. Once you verify your identity, you can apply, get peer vetted, and become a KYC validator yourself to join the workforce and help validate other KYC applicants from your country or region. Good validation work will be rewarded with Pi paid by KYC applicants. Even though KYC applications are open on the large scale, the KYC application slot rollout will be paired and balanced with the supply of human validation workforce to avoid the clutter of the system. That is a scenario where the speed of validation cannot catch up with the speed of applications. Thus, given that the core team is committed to scale the machine automation part as much as needed, the network KYC process now primarily depends on how many good human validators there are in each local community to process the human verification steps of the KYC solution. Luckily, the KYC solution was designed and innovated to scale through machine automation and decentralized human validation. For example, as more pioneers get KYC'd, there will likely be more human validators available to validate others. And remember, to maintain pioneers' data security and privacy, we have designed a special process where human verifiers will have access to limited, obfuscated data of the identity cards, only as needed, not having access to the complete data of a pioneer. Another major announcement today is that the new mining mechanism of Pi Network takes effect. Following the first step of new mining on March 1st, when the rewards issuance formula was announced and the system-wide base mining rate dropped. With the new mining mechanism, pioneers will be able to mine and increase their individual mining rate by making newer, more diverse types of contributions to the network via Pi lockups, app usage, and node operations. And keep in mind that, as mentioned in the new sections of the white paper, all formulas of the new mining are subject to some tuning. The new mining mechanism balances the network's need for growth and accessibility with longevity and long-term incentives. Together, the new base mining rate effective on March 1st and the new mining mechanism effective today mark the first complete implementation of Pi Network's new token model and mining design, which is a major achievement in the mainnet phase. Pi Day, as our anniversary, is always a great occasion for Pi Network to review the past Pi year and look forward towards the new ones. So let's review major accomplishments since Pi Day 2021. On December 28th, the enclosed network period of Pi mainnet blockchain launched. This enclosed mainnet period allows time for millions of pioneers to pass KYC and for the community to build utility-based Pi apps. At the same time, it provides an opportunity for the network to test, gather data, iterate, and mature. Pi Network has achieved other significant milestones throughout the year as well. Testnet nodes operated by pioneers increased to tens of thousands, and the network also released key apps and features for its blockchain and ecosystem. Among these were the Pi browser,
a Pi Utilities platform for community developers, the Pi Wallet, which is a non-custodial wallet for pioneers to hold Pi, and the Pi Block Explorer, which is a web-based interface to track and research transactions on the Pi mainnet and testnet blockchains. In early 2021, we launched the Brainstorm app, a place for pioneers to propose Pi app ideas, join projects, and engage other pioneers to join projects. This feature later allowed us to host our very first Pi hackathon, where community developers created Pi apps with real use cases and utilities with community input. These apps are integrated with the new Pi SDK, which allows developers to communicate both with the Pi blockchain to create payments and the Pi servers to validate pioneers' consented information. Looking forward, this year will be even more exciting than the last, as we focus on pioneer mainnet migration and ecosystem building. Once a significant number of pioneers are KYC'd and complete their mainnet checklist, we will begin a mass migration of these pioneers to the mainnet blockchain. Mainnet migration is the next major milestone on the march to open network. With this, we hope to increase community app development, so pioneers can then interact within the closed mainnet blockchain to bootstrap and help grow the Pi ecosystem. Pi apps are expected to be released on the Pi platform in the second quarter of this year. As the ecosystem develops, we will then look towards transitioning to the open network period of the mainnet, where the firewall of the enclosed network period will be removed, allowing any external connectivity to, for example, other networks, wallets, or anyone who wants to connect to the Pi mainnet. There is still a whole lot of work to be done before open network, but we are on our way. Thank you for being part of the Pi community and for celebrating with us on Pi Day 2022. Together, we're building something unique and world-changing, and we are so glad that you are part of the community and of this journey. Thanks again, and happy new Pi year. Ya, jadi itulah informasi ya yang sudah disampaikan oleh Kortim melalui Dr. Nicholas Kokalis, di mana informasi tersebut adalah informasi yang kita tunggu-tunggu selama ini ya. Jadi para pioner ya, sahabatku, para pencari rupiah di sini melihat sendiri ya bahwa di teksnya ya, kalau kita melihat terus secara teliti, di mana itu sudah dikatakan bahwa pada hari ini KYC sudah diluncurkan ya pada siang tadi, dan itu pun ya sudah saya buktikan sendiri, dan akhirnya ya saya pun membuktikan sendiri. Apa coba ya hasilnya, ternyata tidak bisa ya, slot KYC-nya sudah habis ya, sudah terbatas, dan tentunya seperti yang dikatakan oleh Dr. Nicholas Kokalis juga, yang seperti diinformasikan di video tadi ya, bahwa akan ada terus ya slot KYC dengan skala besar, dan tentunya pun di sini ya kita ya untuk masuk ke Pi browser ya dan melakukan KYC massal itu ya, kita itu berlomba-lomba siapa yang cepat yang dapat tentunya ya. Dan di sini kita berlomba bukan dengan satu orang, bukan dengan 10 orang ataupun 100 ataupun 1000, tapi dengan jutaan orang ya, karena aplikasi Pi Network ini sudah di-download lebih dari 200 negara. Jadi tentunya ya, baik yang di luar negeri sana ataupun pioner yang ada di Indonesia ini ya, ini berlomba-lomba ingin segera melakukan KYC massal tentunya. Jadi di awal-awal ini ya akan sulit ya untuk kita melakukan KYC karena saking ketatnya ya pioner yang masuk ke Pi browser. Nah, dan tentunya di sini kita ya tetap tanggapi informasi masalah KYC ini dengan positif, dan masih ada hari esok dan hari esok seterusnya, karena KYC massal sudah resmi diluncurkan, walaupun ada slot-slot tersendiri ya yang akan nanti per hari mungkin di launching atau dirilis oleh pihak Kortim.
Dan perlu diketahui juga dari KYC massal ini, siapa yang mengikuti KYC duluan dan berhasil lolos itu bisa ya menjadi tim validator. Jikalau kita memang ingin berkenan, di situ kita disuruh melamar ya, dikatakan oleh pihak core team kita bisa menjadi validator. Dan tentunya semakin banyak validator dari tiap negara ya masing-masing yang mengikuti aplikasi P-Network ini, tentunya itu akan semakin besar ya slot KYC yang akan diluncurkan pada negara tersebut. Jadi kalau misalkan kita hari ini nggak beruntung, tapi teman-teman kita pionir di luaran sana berhasil melakukan KYC, tentunya itu juga ya bagus buat kita ke depannya, tentunya dengan banyak orang yang masuk di Indonesia yang lolos pada hari ini tentunya ya, dan sudah resmi diverifikasi akunnya, ada keterangan lolosnya dan sudah menjadi validator, tentunya itu juga akan positif sekali buat kita ya, karena akan lebih banyak slot-slot lagi yang akan terbuka ya dengan skala yang jauh lebih besar lagi. Dan di sini yang kedua adalah informasi di mana ada sistem mekanisme penambangan baru ya, sistem mekanisme penambangan baru yang sudah menurut Dr. Nicholas Kokalis pada hari ini sudah diluncurkan. Dan di sini ya ini ya belum terjadi pada akun yang saya videokan ini karena ini masih mengikuti red ya, yang lama ya, yang kemarin. Di sini masih terdiri dari pioner, kontributor dan ambasador. Tapi kalau sistem mekanisme penambangan baru itu ya, itu rumusnya lain lagi, itu terdiri dari pioner, booster dan reward ya. Nah, jadi tentunya menurut pandangan saya karena HP ini belum mati ya, nah kemungkinan sistem penambangan baru itu belum berlaku di HP saya ini ya, yang saya videokan ini. Jadi nunggu HP ini mati dulu baru kemudian ya kita lihat apakah sistem penambangan baru itu akan berlaku atau tidak. Nah, jadi nanti akan saya sampaikan informasinya ya di sini. Untuk informasi penjelasan dari Dr. Nicholas Kokalis dengan teks berbahasa Indonesia ini saya cukupkan sampai di sini ya. Bagi yang baru mampir ke channel Pencari Rupiah ini, saya mohon support dan dukungannya tentunya ya, dengan menekan like, komen dan share serta menyalakan tanda loncengnya biar kedepannya bisa mendapatkan notifikasi terbaru. Dan jangan lupa subscribe-nya tentunya ya, itu yang diharapkan. Dan tentunya para pencari rupiah ini ya, ataupun pengguna aplikasi P-Network ini ya, bagi yang sudah bergabung tentunya harus lebih semangat lagi, ditingkatkan lagi ya, kita dalam mengklik logo petirnya dan mengajak teman-teman kita yang belum bergabung di aplikasi P-Network ini. Dan bagi yang belum bergabung kebetulan mampir ke channel Pencari Rupiah ini, di sini ya saya sarankan, saya informasikan ya, bergabunglah di aplikasi P-Network karena aplikasi P-Network kedepannya ya akan memberikan perubahan dalam kehidupan kita tentunya di masa yang akan datang ya. Percaya atau tidak silahkan buktikan sendiri ya. Di sini jikalau sahabatku ingin bergabung di aplikasi P-Network, silahkan download aplikasinya di Google Play Store dan lakukan pendaftaran. Dan jangan lupa saat melakukan pendaftaran gunakan nama asli sesuai kartu identitas yang berlaku pada KTP ya, pada KTP kita ya tentunya. Di sini jikalau sahabatku yang ingin bergabung di aplikasi P-Network dan belum ada yang mengajak ataupun belum ada yang mengundang, di sini silahkan ya, jikalau tidak keberatan gunakan kode referral saya yaitu PPN83. Nah, untuk bagaimana cara pendaftarannya bisa dilihat di video saya sebelumnya ya. Silahkan saja cari ya tentang tutorial bagaimana cara bergabung di aplikasi P-Network ini. Dan untuk lebih jelasnya tentang referralnya atau tentang aplikasi lainnya ada di kolom link deskripsi video ini. Silahkan
dicari saja dan dilihat saja. Dan untuk informasi pada kali ini ya dari channel Pencari Rupiah saya cukupkan dulu sampai di sini. Semoga informasi yang barusan disampaikan oleh Dr. Nicholas Kokalis ini bisa memberikan efek yang positif dan berdampak luas ya, berdampak luas bagi kita khususnya pioner ya, Pi Network dimanapun berada ya, baik yang di luar negeri ataupun Pi Network Nusantara yang ada di Nusantara ini. Semoga aplikasi Pi Network ini bisa membawa perubahan bagi pioner tentunya ya. Nah kalau misalkan tidak mengikuti mah yang tidak bakalan ada perubahan ya, walaupun anggota pioner berubah, tapi kalau orang lain tidak mengikuti Pi Network ini tidak gabung ya tidak bakalan ada perubahan. Karena apa? Karena tidak mendapatkan hasil dari penambangan koin itu sendiri. Jadi tentunya saya berdoa ya semoga aplikasi Pi Network ini bisa memberikan perubahan dalam taraf hidup kita ke arah yang jauh lebih baik lagi tentunya. Saya cukupkan informasi pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.